pagi untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Oke, pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Oke, kita lihat dulu. Materi terbagi atas dua bagian. Yang pertama kita namakan zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Nanti zat tunggal kita bedakan atas dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran kita bedakan homogen dan heterogen. Kita bahas satu-satu, apa itu zat tunggal, kemudian apa itu campuran, unsur, senyawa, campuran homogen, campuran heterogen. Oke, kita lihat. Apa itu zat tunggal? Kita lihat contoh berikut. Apa itu? Zat tunggal, zat yang terdiri atas satu jenis materi. Saya perhatikan di sini, saya contohkan adalah besi, batang besi. Batang besi ini kita perhatikan mulai dari bagian yang paling kecil sampai batangan ini mempunyai sifat-sifat yang sama. Dia dalam bentuk logam, kuat, berwarna hitam, mengkilap. Contoh yang kedua adalah garam dapur. Kalian tahu garam dapur? Warnanya putih, kemudian rasanya asin. Bagian yang terkecil sampai 1 sendok ini atau 1 mangkok rasanya sama, warnanya sama. Ini yang dinamakan zat tunggal. Zat yang tersusun atas satu jenis zat atau satu jenis materi. Sekarang kita lihat zat tunggal tadi kita bedakan atas dua hal, yaitu unsur dan senyawa. Kita lihat apa itu unsur. Ada beberapa unsur yang bisa saya contohkan. Yang pertama kita lihat, ini adalah batangan emas. Ini emas murni. Emas murni adalah salah satu contoh dari unsur yang berbentuk logam, wujudnya padat. Kemudian yang kedua saya contohkan belerang. Belerang juga berwujud padat. Contoh belerang ini adalah non-logam. Kemudian yang ketiga saya contohkan ada balon terbang. Balon ini bisa terbang dikarenakan ada isinya gas. Gas apa? Gas helium. Gas helium ini contoh dari unsur yang berwujud gas. Kemudian yang keempat adalah raksa, merkuri. Raksa ini salah satu contoh unsur yang wujudnya cair. Kalau kita perhatikan masing-masing unsur ini, misalkan batangan emas, mulai bagian yang terkecil sampai yang terbesar dalam bentuk batangan ini mempunyai sifat yang sama. Logam, mengkilat, berwarna kuning. Demikian juga dengan belerang, raksa, maupun gas helium. Maka apa yang disebut dengan unsur? Kita lihat apa yang disebut dengan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Dia tidak dapat diuraikan kembali menjadi bagian-bagian yang terkecil meskipun dengan cara kimia. Ini saya tulis baik secara fisika maupun secara kimia. Wujud unsur ini ada 3. Tadi padat, contohnya emas, belerang, dan masih banyak yang ada di sekitar kita unsur yang wujudnya padat. Tadi adalah salah satu contohnya. Kemudian cair.
cair tadi contohnya adalah raksa. Yang terakhir adalah berwujud gas. Gas tadi contohnya adalah helium. Kita tahu tadi yang saya contohkan hanyalah beberapa zat saja. Masih banyak sekali unsur-unsur yang ada di alam berwujud padat, cair maupun gas. Sebagian besar unsur itu wujudnya padat. Kemudian kita lihat, berdasarkan kemampuan menghantar panas dan listrik, unsur itu kita bagi tiga, yaitu ada logam, semi logam, dan non logam. Unsur logam dikatakan logam umumnya wujudnya padat, kemudian mudah dibentuk, penghantar panas dan listrik yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tadi adalah emas atau besi atau nikel dan masih banyak lagi. Kemudian semi logam dikatakan unsur bersifat semi logam mempunyai sifat antara logam dan non logam. Dia penghantar listrik tapi buruk. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Semi logam yang paling banyak dalam kehidupan sehari-hari misalkan adalah fosfor. Kemudian non logam. Non logam ini umumnya berwujud gas. Contoh non logam dalam kehidupan sehari-hari tadi adalah gas hidrogen, gas oksigen, gas helium. Non logam adalah non konduktor, bukan penghantar panas dan listrik. Ini yang disebut dengan unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, sekarang kita bahas apa itu senyawa. Jumlah unsur yang ada di sekitar kita di alam sekitar 118 jenis unsur. Untuk mempermudah menghafal nanti, kalian akan mempelajari apa yang disebut dengan lambang unsur. Setiap unsur nanti punya lambang-lambang sendiri sehingga kita mudah untuk mengenalnya dan menghafalnya. Ini tentang unsur. Kemudian kita lihat tentang senyawa. Ini saya contohkan senyawa adalah gula pasir. Kemudian yang kedua air. Yang ketiga garam dapur. Tiga contoh ini kalau kita cermati, gula pasir. Ini butirannya yang terkecil sampai yang paling banyak. Ini rasanya manis. Kemudian warnanya putih. Sekarang kita berpikir bisa enggak gula ini kita uraikan kembali menjadi zat penyusunnya. Air juga begitu. Air jernih, tidak berwarna, tidak berbau, air murni. Ini kalau kamu ambil dalam jumlah 1 sendok maupun 1 gelas mempunyai sifat yang sama, rasanya segar, tidak berwarna, tidak berbau. Garam juga begitu. Garam dapur warnanya putih, bedanya dengan gula, ini rasanya asin. Dari 3 contoh yang Putri ungkapkan ini, apa yang disebut dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, melalui reaksi kimia hanya harus dengan perbandingan massa tertentu. Zat tunggal yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur sejenis maupun tak sejenis dengan perbandingan massa tertentu, tapi harus melalui reaksi kimia. Contoh tadi
garam dapur. Garam dapur itu terbentuk dari unsur natrium dan klor. Natrium itu padat, mudah terbakar. Klor itu gas. Bila ini bereaksi, maka akan tadi membentuk garam dapur yang sifatnya jauh beda dengan sifat asli natrium dan klor. Garam dapur menjadi warnanya putih, asin. Kemudian bisa kita ungkapkan bahwa senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, contoh garam dapur tadi dengan reaksi kimia yang nanti kita bahas dalam bab berikutnya, ini bisa kita ubah kembali menjadi zat penyusunnya, yaitu natrium dan klor. Atau air tadi. Air itu terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Dua-duanya wujudnya gas, mempunyai sifat yang berbeda. Tapi setelah keduanya bereaksi dengan perbandingan massa tertentu, akan terbentuk air yang wujudnya cair, yang bisa kita perhatikan rasanya segar, tidak berbau, tidak berasa. Nah, air ini nanti bisa kita ubah kembali, kita uraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya, tetapi harus tetap melalui reaksi kimia. Reaksi kimia yang bagaimana? Nanti kita bahas bab berikutnya. Ini yang disebut dengan senyawa. Senyawa nanti yang kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama kita sebut senyawa unsur. Senyawa unsur contohnya gas oksigen, gas hidrogen, fosfor, molekul fosfor, ozon. Yang saya ungkapkan di sini, maka senyawa unsur, senyawa yang tersusun satu jenis unsur saja. Contoh, oksigen, gas oksigen. Rumusnya O2. Artinya dia dibentuk oleh dua atom oksigen. Kemudian yang kedua, senyawa molekul. Senyawa molekul contohnya bisa garam dapur, bisa air, bisa gula pasir tadi. Yang saya contohkan itu menunjukkan bahwa senyawa molekul itu adalah senyawa yang terbentuk dari dua atau lebih unsur. Garam dapur itu terbentuk dari natrium dan klor. Nanti rumusnya NaCl. Gula pasir itu rumusnya C12H22O11. Itu terbentuk dari nanti karbon, hidrogen, oksigen. Air rumusnya H2O, terbentuk atom unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ini yang disebut dengan senyawa. Dari yang Putri terangkan di sini tadi, berarti kalian nanti bisa mengambil kesimpulan. Apa perbedaan unsur dan apa perbedaan senyawa. Sekaligus kalian bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, mana yang disebut unsur, mana yang disebut dengan senyawa. Sekaligus nanti kalian akan bisa membedakan mana yang disebut senyawa unsur, mana yang disebut sebagai senyawa molekul. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu bagian campuran. Apa yang disebut dengan campuran? Campuran. Ini contohnya, saya beri contoh adalah pembentukan larutan gula. Kalian sering membuat sirup. Sirup itu ada
adalah gula yang dilarutkan dalam air. Kalau kamu perhatikan, di sini nanti ada 2 jenis zat yang dicampurkan. Gula pasir, padat, warnanya putih, kemudian kita campur dengan air cairan bening. Maka setelah dicampur nanti, gula itu akan larut, butirannya hilang, tapi airnya menjadi berasa manis. Kita lihat contoh yang lain. Ini kalau kita lihat, ini ada beberapa peralatan. Ini ada sendok, ada pisau, ada garpu, dan peralatan mesin yang lainnya. Kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk paduan logam. Apa itu paduan logam? Gabungan unsur-unsur logam. Nanti akan terbentuk seperti ini. Misalkan ini sendok garpu dengan pisau yang sering terbuat adalah stainless steel. Itu gabungan dari beberapa logam. Ada besi, ada nikrom. Ini contoh paduan logam. Kemudian contoh yang ketiga, kopi. Kopi dulu, ya. Kopi terbuat dari apa? Ya, kopi dengan air. Kopi kita larutkan dalam air. Bahkan ada yang menambahkan gula. Ini contoh campuran. Kalau kita perhatikan nanti, misalkan larutan gula, ini terbentuk dari gula dengan air. Gula kalian tahu, kita namakan senyawa, bagian dari senyawa. Air pun sebagai bagian senyawa. Kemudian paduan logam itu gabungan dari beberapa unsur. Kemudian larutan kopi terbentuk dari beberapa zat juga. Ada kopi, ada air senyawa, ada gula senyawa. Apa itu campuran? Kita perhatikan di sini. Campuran adalah zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat tanpa melalui reaksi kimia. Dia bergabung begitu saja tanpa perbandingan massa tertentu. Artinya, kalian misalkan tadi membuat sirup atau larutan gula. Cukup kalian campurkan gula dengan air tanpa kalian timbang massanya, maka bisa dikatakan sudah membuat sirup. Atau tadi membuat kopi sesuai selera kamu. Kopinya bisa 1 sendok, bisa 2 sendok, gulanya bisa 1 sendok atau tanpa gula, kita larutkan dalam air, maka membentuk sebagai campuran. Campuran zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat di dalamnya masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Contoh, gula dimasukkan dalam air. Sifat gula tidak akan berubah di dalamnya, tetap rasanya manis. Hanya dari butiran menjadi larutan. Kembali. Oke. Bentar. 3, 2, 1. Sekarang kita perhatikan. Bentuk campuran itu ada 2. Yang pertama kita sebut dengan campuran homogen atau kita namakan larutan. Contohnya apa? Sirup atau larutan gula tadi. Ini dinamakan campuran yang tersusun 2 atau lebih zat yang sudah tidak terlihat lagi bidang batas antara zat-zat penyusunnya. Contohnya tadi larutan gula. Kemudian yang kedua, campuran heterogen atau bisa kamu namakan campuran saja. Contoh ini misalkan kopi tadi yang kita masukkan dalam air. Tersusun atas 2 atau lebih zat, tapi masih ada bidang batas
antara zat-zat penyusunnya. Kalau kalian membuat kopi, wedang kopi, itu nanti kopinya akan mengendap di bawah. Kemudian air yang kita minum itu warna hitamnya ada di atas. Itu menunjukkan ada bidang batas. Ini yang disebut campuran heterogen. Nah, ini campuran. Dari yang Budi terangkan nanti, kalian bisa akan menerangkan apa bedanya campuran dan senyawa. Sekarang setelah ini kita bahas campuran-campuran tadi. Bisa nggak kita ubah lagi, kita uraikan kembali menjadi zat penyusunnya? Misal larutan garam. Bisa nggak garam kita pisahkan dari airnya yang sudah terlanjur kita buat larutan? Bisa. Nah, sekarang kita bahas pemisahan campuran. Ada beberapa proses pemisahan campuran yang kita bahas. Yang pertama kita namakan filtrasi. Apa itu filtrasi? Pemisahan campuran padat dalam cair dengan cara penyaringan. Ini proses filtrasi. Contoh misalkan garam atau gula kita larutkan dalam air. Atau bisa juga kalian mungkin membeli garam atau gula yang masih kotor, bercampur dengan misalkan ada pasir atau ada kotoran yang lain. Supaya nanti kotoran itu hilang, tidak bercampur lagi dengan gula atau garam, kita pisahkan dengan proses filtrasi. Caranya sederhana, kalian bisa melakukan di rumah. Yang pertama, kalian sediakan gula pasirnya atau garam yang kotor, 1 sendok makan. Kemudian kalian sediakan air. Kalian tuangkan garam atau gula dalam air yang terdapat dalam gelas tadi, lalu aduk. Setelah larut, kamu siapkan corong yang ada saringannya. Di sini akan lebih baik kalau penyaringnya berupa kertas saring, karena pori-porinya sangat kecil, sehingga nanti bisa menyaring kotoran yang sangat halus. Nah, kemudian kalian saring dalam corong yang sudah ada penyaringnya tadi. Maka akan tertinggal yang dinamakan residu atau kotoran yang tertinggal di dalam kertas saring itu. Sedangkan larutannya jernih. Rasanya akan sama seperti sebelum disaring. Kalau gula ya manis, kalau garam asin. Ini proses filtrasi, pemisahan pertama. Pemisahan yang kedua kita namakan kristalisasi. Umumnya filtrasi nanti kita gabung dengan kristalisasi yang kita namakan rekristalisasi. Apa itu kristalisasi? Pemisahan campuran padat dalam cair dengan proses penguapan. Nah, misalkan tadi kita melarutkan garam dengan air, sudah jernih, kita sudah melakukan filtrasi. Lalu kita ingin memperoleh kembali garamnya. Nah, itu yang dinamakan cara kristalisasi. Caranya bagaimana? Nah, larutan garam tadi yang sudah jernih, yang sudah kita lakukan filtrasi, kita lakukan penguapan. Kita uapkan. Kalau di rumah bisa kamu lakukan, misalkan ambil larutan garam dalam sendok, lalu panaskan dengan lilin. Kamu biarkan airnya sampai seluruh airnya menguap, habis. Maka di sini pada sendok atau pada cawan ini akan tertinggal garam yang bersih, warnanya putih,
tidak lagi kotor. Nah, ini contoh proses kristalisasi. Pemisahan padat dalam cair dengan cara penguapan. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat proses pemisahan berikutnya. Yang ketiga, yaitu destilasi atau penyulingan. Proses penyulingan ini adalah pemisahan zat cair dalam zat cair yang mempunyai titik didih berbeda dengan cara penguapan. Ini alat destilasi sederhana yang ada di lab. Contoh destilasi atau penyulingan dalam industri itu misalkan adalah untuk memperoleh fraksi atau bagian minyak bumi, memperoleh bensin, kemudian solar, oli, aspal. Ini melakukan proses penyulingan atau destilasi. Masing-masing kita lakukan penguapan zat cair itu, maka nanti yang titik didihnya paling rendah, dia akan turun dulu menjadi cairan di sini. Itu yang disebut destilasi atau penyulingan. Kemudian yang keempat, yaitu kromatografi. Pemisahan zat-zat warna dengan cara, ini kita lihat, misalkan nanti bisa kalian lakukan di rumah, yaitu ambil spidol, hot makeup, kalian titikkan ke dalam kertas saring, titik satu titik saja. Ini kemudian celupkan dalam air pas pada bagian titiknya. Kalian lihat nanti akan terjadi proses warna-warna itu akan naik di sini. Warna-warna zat pada spidol yang menyusun spidol itu akan naik. Ini muncul warna kuning, merah, kemudian biru. Ini yang disebut dengan kromatografi. Pemisahan zat-zat warna berdasarkan daya absorpsinya. Ini kromatografi. Yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi itu pemisahan padat dalam gas atau gas dalam padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur barus. Kapur barus itu kalau kalian letakkan di dalam almari, habis. Itu artinya dia berubah jadi gas. Bisa enggak kapur barus yang berubah jadi gas itu kita ubah lagi menjadi padatan kembali? Bisa, dengan cara sublimasi seperti ini. Kapur barus kita letakkan dalam tabung atau gelas kimia, kemudian kita uapkan tanpa air ya. Tabung atau gelas kimia kita tutup dengan cawan. Di dalam cawan itu kita letakkan es batu. Maka ini akan menguap padatannya. Nah, karena dia tertutup oleh cawan yang berisi es batu, maka dia akan di sini, mengendap di sini, nempel di sini. Dia berubah lagi menjadi kapur barus. Ini yang disebut sublimasi. Nah, pemisahan campuran yang Budi terangkan tadi ada 5 bagian. Yang pertama adalah filtrasi, pemisahan cair dalam padat dengan cara penyaringan tadi. Kemudian yang kedua kristalisasi, pemisahan padat dalam cair dengan penguapan. Yang ketiga tadi destilasi, pemisahan cair dalam cair berdasarkan perbedaan titik didih dengan cara penguapan juga. Kemudian kromatografi yang keempat, pemisahan zat-zat warna berdasarkan perbedaan daya absorpsinya. Yang terakhir sublimasi, pemisahan padat dalam gas dengan proses penguapan. Demikian anak-anak materi yang untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagian materi yang lain minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.